Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatan hidayahnya kita bisa melaksanakan kembali kegiatan perkuliahan. Kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang mata kuliah pembelajaran ekonomi digital, ya. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum masuk ke pembahasan sistem perkuliahan dan lain sebagainya, walaupun mungkin sebagian besar sudah mengenal saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kembali. Ya, nama saya masih tetap sama dan Supriyatna MPD seperti di semester 1 dan 2 yang lalu, ya. Alamat rumah saya juga masih sama, nomor HPWA saya juga masih tetap sama. Silakan kalau ada hal yang berkaitan dengan mata kuliah, ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini email yang saya gunakan juga masih tetap sama, ya. Nanti mungkin ada beberapa tugas yang masuk di via email. Untuk sistem perkuliahan, saya masih membagi penilaian kepada 5 kriteria. Yang pertama adalah absensi. Nah, hanya di sini absensi saya naikkan presentasinya menjadi 30% karena Anda sekarang sudah semester 3, ya. Biasanya semangatnya sudah ada agak kendor gitu. Makanya absensi saya naikkan poinnya supaya Anda tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan, ya. Lalu ada diskusi dan partisipasi sebanyak 15%, tugas 20%, UTS 15%, UAS 20%. Sehingga kalau di total ini totalnya 100%. Untuk indeks masih tetap sama, minimal Anda dapat nilai 80,1 itu Anda sudah dapat A, ya. Untuk dapat B 66 sampai 79, C 56 sampai 65, D 45 sampai 55, kurang dari 44 Anda dapat E. Harapan saya Anda semua dapat nilai terbaik, ya. Paling tidak dapat D dan E. Kalau dapat D dan E mungkin Anda diwajibkan harus mengulang, ya. Untuk buku referensi yang bisa digunakan sebetulnya banyak buku referensinya. Ini ada 4 yang saya tampilkan. Satu, ini buku nasional, ya, karangan Munir tahun 2017. Judulnya Pembelajaran Digital, diterbitkan di Kota Bandung, penerbitnya Alfabeta. Yang lain, ini buku dari luar, silahkan bisa cek juga di internet mungkin, ya, referensi buku ini dan buku-buku yang lain, ya. Untuk garis besar program perkuliahannya, di pertemuan pertama ini saya hanya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, ruang lingkup mata kuliah kita selama 1 semester ke depan, ya. Dan di pertemuan kedua yang akan datang, ini tolong disiapkan oleh ketua kelasnya. Ini sudah mulai presentasi oleh kelompok 1. Ini pembagian kelompoknya saya serahkan kepada Anda semua mau seperti apa. Kelompok 1 ini membahas tentang perkembangan pembelajaran digital, konsep dasar pembelajaran digital dalam bidang ekonomi, fungsi pembelajaran digital, desain pembelajaran digital, serta strategi pembelajaran digital, ya. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, di pertemuan ketiga ini membahas tentang manfaat komputer, manajemen pembelajaran ekonomi secara digital, internet dan pembelajaran ekonomi secara digital, internet dan pembelajaran digital, ya. Untuk pertemuan keempat berarti oleh kelompok 3, ya, membahas tentang fasilitas internet, ya, internet sebagai alternatif pembelajaran digital, dan kelebihan, tantangan, dan juga manfaat internet seperti apa, ya. Lalu pertemuan kelima itu oleh kelompok 4 tentang pembelajaran digital secara online dan blended learning, ya, atau campuran antara online dan offline, ya. Untuk selanjutnya kelompok kelima itu di pertemuan ke-6 membahas tentang aplikasi pembelajaran digital abad 21. Pertemuan ke-7 itu kelompok 6 membahas tentang kompetensi pengajar dan pembelajar dalam pembelajaran ekonomi digital, literasi digital.
Pertemuan ke-8 kita UTS dulu. Lalu masuk di pertemuan ke-7 itu membahas tentang Learning Content Management System sebagai konten pembelajaran digital. Lalu pertemuan ke-10 ya, itu membahas tentang Learning Management System, kaitan Learning Management System dengan Learning Content Management System. Itu oleh kelompok 8 ya, oleh kelompok 8. Selanjutnya pertemuan ke-11 itu membahas tentang kelebihan dan kelemahan teks, struktur teks, program untuk menghasilkan dan mengubah teks, teks dalam aplikasi media, dan pembelajaran. Pertemuan ke-12 berarti oleh kelompok 9 ya. Jenis gambar digital, gambar yang dihasilkan komputer dan aplikasinya, gambar dan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya pertemuan ke-13 itu oleh kelompok 10 membahas tentang kelebihan dan kelemahan audio, macam-macam audio, pensampelan audio, analog to digital conversion, digital to analog converter, penyimpanan data audio, dan audio multimedia. Pertemuan ke-14 berarti oleh kelompok 11 ya. Macam video dalam aplikasi multimedia, kelebihan video dalam multimedia, penyajian video analog dan digital, perangkat dan program video, video conference, dan teleconference. Dan pertemuan ke-15 berarti oleh kelompok 12 ya, membahas tentang manfaat dan keuntungan animasi dalam media, macam animasi dalam media, jenis animasi, prinsip kerja animasi, merancang dan memproduksi animasi dalam media, merancang dan memproduksi animasi dalam media, serta teknik pembuatan animasi. Dan pertemuan ke-16 insya Allah nanti kita UAS ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua, sudah presentasi kelompok pertama ya. Untuk tugas proyek nanti akan saya sampaikan mungkin di pertemuan kedua ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.